Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali di DM Channel, Channel for Education. Baik anak-anak semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silahkan pencet tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kita bisa saling berbagi ilmu pengetahuan. Oke, baik anak-anak semuanya, mari kita simak pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema yang ketiga, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada kompetensi dasar 3.4. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melihat dan mendalami bersama-sama pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Nah, materi tentang gaya sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di subtema yang pertama maupun di subtema yang kedua. Dan pada subtema yang ketiga kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan gaya pula. Maka pada pertemuan kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, anak-anak diharapkan mampu mengetahui hubungan dan mengidentifikasi bentuk penerapan gaya dan gerak. Anak-anak semuanya, sebuah benda dapat bergerak karena adanya gaya yang mengenainya. Jika tidak ada gaya yang mengenainya, benda tidak dapat bergerak atau berubah bentuknya. Maka pengaruh gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda dan dapat mengubah bentuk benda. Gaya yang mempengaruhi gerak benda itu yang bagaimana? Gaya yang diberikan ke sebuah benda mengakibatkan berbagai perubahan. Misalnya, benda diam jika diberi gaya dapat bergerak. Benda yang sedang bergerak dikenai gaya yang lebih besar akan berubah kecepatannya. Benda yang bergerak dapat berubah arah jika dikenai gaya. Demikian juga, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Itu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Lalu bagaimana dengan pengaruh gaya yang dapat mengubah bentuk benda? Gaya dapat mengubah, misalnya, tanah liat menjadi tempat uang, patung, pot bunga, tempat pensil, dan aneka kerajinan tangan lainnya. Gaya yang diberikan melalui tangan pada tanah liat mengakibatkan tanah liat berubah bentuknya. Oleh karena itu, di sini Pak Didi menampilkan beberapa contoh peristiwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalnya, ketika kamu menjatuhkan telur ke lantai, maka bentuk telur akan berubah. Tidak mungkin telur tersebut tetap utuh. Atau hal lainnya, kita bisa menyaksikan seorang tukang batu ketika memecahkan batu dengan dipukul, sehingga batu menjadi berbentuk kecil-kecil. Lalu, misalnya saat kita menekan atau menarik plastisin ya, tentu bentuknya juga akan berubah. Atau seorang seni pahat yang memahat sebatang kayu untuk membuat sebuah patung. Di rumah misalnya ketika kalian melihat ibu mengubah adonan tepung menjadi sebuah bentuk roti atau cake yang siap dimasak, atau sebuah lembar kertas yang diremas sehingga membentuk seperti bola-bola kecil. Itu contoh peristiwa gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Pada prinsip ini, sebuah benda tidak akan berubah bentuk jika tidak dikenai gaya. Namun, ketika benda tersebut dikenai gaya, maka bentuk suatu benda akan berubah. Anak-anak semuanya, di sini ada bagian pengaruh gaya. Nanti kita akan lihat selanjutnya tentang peta konsepnya. Bagian pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, benda diam menjadi gerak, benda menjadi berubah bentuk, benda bergerak dan berubah arah, benda bergerak dan berubah kecepatan, benda bergerak dan juga menjadi diam. Itu bagian pengaruh gayanya. Kemudian kita akan melihat
Gaya itu mempengaruhi gerak benda. Ini peta konsepnya. Gaya mampu mempengaruhi gerak benda dan juga bentuk benda. Nah, gaya mempengaruhi gerak benda itu meliputi gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya, menyebabkan perubahan arah gerak benda, mempercepat dan memperlambat gerak suatu benda. Dan juga mempengaruhi bentuk benda. Di sini, gaya dapat mengubah suatu benda, misalnya tanah liat yang oleh para seniman dibuat menjadi gerabah, kemudian ada kaleng yang dipukul, misalnya hal lainnya misalnya balon yang ditekan atau plastisin dan lain sebagainya. Dan itu gaya mempengaruhi bentuk benda. Ya anak-anak semuanya, pada dikira ini penjelasan singkat untuk pembelajaran kita di subtema yang ketiga ini, karena materi tentang gaya telah kita bahas dengan panjang dan lebar pada subtema-subtema sebelumnya. Maka dari itu, sebagai bahan latihan pengetahuan kita hari ini ada 3 pertanyaan penuntun. Yang pertama, mengapa suatu benda ketika dikenai gaya dapat berubah bentuk? Lalu sebutkan contoh-contoh peristiwa berubahnya bentuk suatu benda akibat dikenai gaya. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang terjadi pada suatu benda jika dikenai gaya. Silakan tulis jawaban kalian di classroom, kemudian lampirkan di buku latihan, kemudian lampirkan di classroom agar dievaluasi oleh Pak Didi. Baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.